Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang istimewa 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah ini yang kita sebut dengan Yaum Arafah. Kita masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita punya kesempatan untuk memperbanyak doa dan istighosah di hari yang penuh berkah ini. Meskipun hari ini kita tidak ditakdirkan Allah melaksanakan haji, tapi paling tidak kita tumbuhkan rasa rindu dan keinginan supaya di tahun-tahun yang akan datang kita dipanggil Allah menjadi tamu kehormatan berangkat haji di tanah suci, menunaikan ibadah haji sekaligus ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci Madinah Al-Munawwarah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah. Puncak dari prosesi haji adalah wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, seluruh jamaah haji berkumpul di Arafah untuk berdoa dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tugu di Jabal Rahmah sebagai simbol pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa, Masjid Namirah merupakan salah satu ikon yang ada di Arafah. Masjid Namirah dibangun di tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada waktu Haji Wada. Pembangunan dilakukan pertama kali pada awal masa dinasti Abbasiyah, yaitu pertengahan abad kedua Hijriah. Masjid Namirah mengalami perluasan terbesar pada masa Saudi dengan biaya 237 juta real. Panjangnya kini dari timur ke barat mencapai 340 meter, sedangkan luasnya dari utara ke selatan 240 meter. Luasnya lebih dari 110.000 meter persegi. Di belakang masjid ada area yang ternaungi, luasnya mencapai 8.000 meter persegi. Masjid ini secara keseluruhan bisa menampung 350.000 jamaah. Ada 6 menara di sana dengan masing-masing ketinggian 60 meter. Sedangkan kubahnya ada 3 buah. Ada 10 pintu utama yang semuanya terdiri dari 64 pintu. Di sana ada juga satu ruang siaran yang bisa menyiarkan langsung khutbah Arafah melalui satelit. Para jamaah melaksanakan sholat duhur dan asar pada hari Arafah dengan cara jamak dan qashar, mengikuti praktek yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk kesungguhan dari kerajaan Arab Saudi dalam rangka menyampaikan pesan Islam kepada seluruh kaum muslim di seantero penjuru dunia, siaran langsung khutbah hari Arafah dengan bahasa Arab itu diterjemahkan ke 10 bahasa. Bahasa Indonesia termasuk di dalamnya. Adapun 10 bahasa yang tersedia dalam khutbah Arafah 2021 ini adalah bahasa Indonesia, Inggris, Perancis, Rusia, Urdu, Persia, Bengali, Hausa, Cina, dan Turki. Penerjemahan ini sendiri telah dilakukan sejak musim haji 1439 Hijriah. Para perindu Baitullah yang berbahagia, berikutnya mari kita ikuti khutbah Arafah dari Masjid Namirah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Bandar bin Abdul Aziz Balilah, hafizahullah. Segala puji bagi Allah yang Maha Kaya lagi Maha Mulia, pemilik kebaikan yang luas dan karunia yang besar. Dia menunjuki orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kita memujinya atas anugerahnya yang terus-menerus dan kebaikannya yang berturut-turut. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat dan salam yang sempurna kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau. Amma ba'd.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya. Niscaya kalian akan mencapai kemenangan yang besar dan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan. Allah berfirman, sesungguhnya perkara yang Allah perintahkan kepada kita adalah berbuat ihsan atau berbuat kebaikan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat. Seorang hamba beribadah kepada Allah dengan baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Dan tingkatan ihsan yang paling agung adalah tauhid dan beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia berfirman, dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bahkan barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Salat hanya kepada Allah dan berdoa juga hanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Allah berfirman, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah tuntunan syahadat tauhid, la ilaha illallah, dan pendampingnya syahadat Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, perintahnya harus dipatuhi dan apa yang dikabarkannya dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak disembah kecuali sesuai dengan apa yang dituntunkannya. Karena Allah telah menyempurnakan agama, ia tidak perlu ditambah dengan sesuatu yang bid'ah. Allah berfirman dalam ayat yang diturunkan di padang Arafah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Di antara ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga solat fardu pada waktunya setiap hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Kemudian menunaikan zakat. Allah berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Kemudian menunaikan haji ke Baitullah yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Di antara kebaikan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan yang disembah, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, semua rasul, hari akhirat, dan beriman dengan kadar baik dan buruk. Qada dan kadar Allah itu pasti terjadi. Mengapa manusia tidak beribadah kepada Allah dengan baik, padahal Allah telah berbuat baik kepada para hamba, menganugerahkan berbagai nikmat, menciptakan mereka dari tidak ada, dan menyempurnakan kebaikan kepada mereka, serta menambahkannya dengan berbagai kesenangan atau kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati, bagimu. Tetapi
sedikit sekali kamu bersyukur. Di antara bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba adalah bahawa Dia menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul untuk menunjuki manusia. Sebagaimana Allah menurunkan kitabnya yang agung, Al-Quran yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Allah Azza wa Jalla berfirman, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat kebaikan atau ihsan kepada segenap makhluk dengan berbagai kebaikan. Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selain itu berbuat baik kepada orang yang ada hubungan silaturahmi dengannya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Di antara sifat ihsan atau kebaikan adalah mendidik anak-anak dan berupaya menjalin hubungan dan solidaritas sosial. Suami berbuat baik kepada istrinya dan kepada wanita yang diceraikannya, sebagaimana istri juga berbuat baik kepada suaminya. Allah berfirman, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Islam memerintahkan agar berbuat ihsan dalam bermuamalah dengan golongan yang lemah dan anak-anak yatim. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Islam juga memerintahkan seorang muslim agar berbuat ihsan kepada orang yang kerja bersamanya dari pegawai dan karyawan, bersikap lemah lembut dan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Allah Ta'ala berfirman, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah saudara kalian, tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan tangan-tangan kalian, dan janganlah membebani mereka sesuatu di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara berbuat ihsan atau kebaikan adalah berupaya untuk menjaga keselamatan manusia, stabilitas negara, memberi kesempatan kepada manusia untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan serta melindungi darah dan harta mereka, mematuhi peraturan, mentaati pemimpin selagi tidak berbentuk kejahatan dari sesuatu yang diperlukan untuk memelihara hak-hak. Meninggalkan hal-hal yang menimbulkan kekacauan, larangan mengganggu orang lain, mencegah dukungan terhadap aksi terorisme dan tindakan kerusakan di muka bumi. Kebaikan seorang muslim juga mencakup kebaikan terhadap hewan-hewan dan benda-benda mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal. Maka jika kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisau dan menenangkan hewan yang disembelihnya. Dan hendaklah menajamkan pisau dan menenangkan hewan yang disembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Seorang muslim juga mesti perhatian dalam berbuat baik terhadap lingkungan dengan memeliharanya tanpa merusaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang berbuat kerusakan padanya, merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan atau kebinasaan.
Bahkan kebaikan seorang muslim mencapai orang-orang Islam dan selain kaum muslimin. Allah berfirman, dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Firman Allah Azza wa Jalla, Engkau, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan Anda sebagai orang Islam juga mencapai seseorang yang ada permusuhan antara Anda dan orang itu. Allah berfirman, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Kebaikan tersebut mencakup muamalah maliyah atau kegiatan yang berhubungan dengan keuangan atau ekonomi. Allah berfirman, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Begitu juga kebaikan itu mencakup kepada seluruh makhluk, berupa ucapan dan perkataan yang baik. Allah berfirman, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Berbuat ihsan atau kebaikan itu mencakup semua perlakuan yang adil yang pantas diterima setiap orang sesuai dengan tindakannya. Di antara berbuat ihsan itu adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Di antara berbuat kebaikan adalah menunjukkan sambutan hangat dan mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Selain itu juga berbuat baik kepada manusia dengan bersabar dan atas gangguan mereka. Allah berfirman, dan bersabarlah karena sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Pribadi seorang muslim seharusnya mengikuti sebaik-baik perkataan dan perbuatan. Allah berfirman, sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hal ini dilakukan karena orang yang beriman mengetahui bahwa kebaikan adalah medan kompetisi dan perlombaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Seseorang yang beribadah kepada Allah dengan baik dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, sejatinya ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.
dan dengan demikian dia berhasil meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan dengannya serta dekat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah berfirman, sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya bagi orang-orang yang berbuat baik adalah bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan balasan kebaikan di dunia dan akhirat, sebagaimana dalam firman-Nya, bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selamat bagi kalian wahai orang-orang yang berbuat baik dengan meraih pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memperbagus keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali amalnya. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan di antara kebaikan Allah terhadap hamba-hambanya adalah bahwa Allah membukakan bagi mereka pintu-pintu taubah, agar mereka berbuat baik setelah melakukan kejahatan selama mereka masih memiliki tenggang waktu, supaya dosa-dosa mereka diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan bertaubat. Kecuali orang-orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, yaitu bertaubat, maka sungguh Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Firman Allah Azza wa Jalla, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Di antara ajaran yang dibawa oleh agama Islam adalah membalas kebaikan orang yang berbuat baik dengan doa, sanjungan, dan mengakui kebaikannya. Oleh karena itu, Nabi SAW mencela tindakan mengingkari kebaikan orang lain dengan tidak menganggapnya. Dan antara orang yang berbuat baik kepada kaum muslimin seluruhnya adalah pelayan dua tanah suci yang mulia, Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota yang mulia, Pangeran Muhammad bin Salman, yang telah memberikan perhatian besar terhadap urusan para jamaah haji. Urusan dua tanah suci yang mulia, upaya mereka dalam menjaga keamanan, mempersiapkan orang-orang yang membantu para jamaah haji dan umroh, serta memperhatikan mereka dalam menjaga keselamatan pada musim haji, sehingga tidak menjadi tempat tersebarnya berbagai penyakit atau sumber wabah. Serta kepedulian mereka terhadap terselenggaranya syiar haji dalam suasana yang sehat, yang memenuhi tuntunan protokol kesehatan demi merealisasikan maqasid syariah dalam memelihara jiwa, dan mematuhi pesan Nabi SAW dalam sabdanya,
Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan, memberkati mereka dengan dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan, memberkati mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebab-sebab tercapainya kebaikan, petunjuk dan kebahagiaan bagi seluruh manusia. Para jamaah haji Baitullah yang mulia, tunaikanlah ibadah haji kalian sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ambillah dariku tata cara haji kalian, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dengan demikian kalian termasuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan baik. Perbanyaklah di tempat-tempat yang mulia ini berdoa bagi diri kalian dan kaum kerabat serta pemimpin negeri ini dan bagi kaum muslimin secara umum. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka, melebihi hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada hamba-hambamu yang beriman, dan jadikanlah mereka saling berbuat baik di antara mereka. Ya Allah, padukanlah mereka dan satukanlah barisan mereka dalam kebenaran, serta perbaikilah hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Arafah. Lalu Bilal mengumandangkan azan, kemudian iqamah. Beliau salat zuhur dengan qasar 2 rakaat, kemudian iqamah. Lalu beliau salat asar dengan qasar 2 rakaat. Kemudian beliau wukuf di Arafah di atas untanya sambil berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bulatan matahari terbenam, beliau berjalan menuju Musdalifah sambil bersabda, wahai manusia, hendaklah kalian bersikap tenang. Ketika beliau sampai di Musdalifah, beliau salat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat dengan menjamak dan qasar. Beliau mabit di Musdalifah, lalu salat fajar tempat itu di awal waktu dan berdoa sampai cahaya terang. Kemudian beliau berangkat menuju Mina, lalu melontar Jamratul Aqabah setelah terbit matahari sebanyak 7 butir kerikil, lalu menyembelih hadyu dan bersyukur. Setelah itu beliau melakukan tawaf ifadah dan tinggal di Mina pada hari-hari tasyrik dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melontar jumrah yang 3 setelah tergelincir matahari, berdoa di jumrah pertama dan kedua serta memberikan keringanan bagi orang-orang yang uzur meninggalkan mabit di Mina. Allah berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Dan hendaklah antara doa yang kalian baca, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Dan merupakan sunnah Rasulullah SAW berada di Mina sampai hari yang ke-13, dan itulah yang terbaik. Tapi beliau perbolehkan ta'ajjul atau bersegera meninggalkan Mina di hari yang ke-12. Ketika beliau selesai dari melaksanakan haji, beliau tawaf di Ka'bah sebelum berangkat meninggalkan Mekah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك